Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita langsung mulai saja ya. Baik, Bu. Oke, good evening everybody.
Okay, how are you today? I am fine, and you? I'm fine too. Oke, jadi kita langsung mulai saja ya. Nah, jadi this is the first and second meeting. Jadi ini adalah pertemuan pertama dan kedua kita. Jadi memang selama online kita akan memakai Zoom dan live YouTube ya. Jadi ini juga live YouTube, jadi mungkin bagi teman-teman yang tidak bisa join Zoom, silahkan untuk ikuti di YouTube. Nah, jadi seperti itu kalau kelas saya biasanya memang Zoom sama YouTube. Nah, jadi selama online ini kita akan memanfaatkan YouTube ya. Nanti kalau misal kondisinya memang memungkinkan kita offline, kita akan mengikuti aturan dari akademik saja ya. Apakah nanti ketika perkuliahan kalian akan dibagi jadi 2 kelompok, jadi mungkin akan dibagi ya, katakanlah mungkin minggu ini untuk separuh, terus minggu depan separuh lagi ya, saya juga kurang tahu. Ya intinya kita menunggu informasi dari pihak kampus ya. Nah, jadi kita manfaatin dulu untuk Zoom. Nah, sambil kita juga kenalan ya. Nah, oke. Terus apakah di pertemuan pertama ya, apakah di pertemuan ini kita akan langsung materi ya? Kita mungkin nggak akan langsung ke materi dulu ya, jadi mungkin kita lebih ke perkenalan saja, terus kita bahas kontrak perkuliahan, terus kita bahas apa yang akan kita diskusikan selama 1 semester ini. Jadi kita diskusi secara umum aja. Nah, terus untuk absensi, sebagai absensi awal ya silakan untuk mengisi yang tadi ya saya bagikan di room Zoom sama di chat YouTube ya. Nanti itu silakan untuk diisi sebagai absensi. Nah, terus mungkin yang belum mengisi ya, itu bukan soal ya, jadi lebih ke pendapat kalian. Menurut kalian kalau misal dalam pembelajaran bahasa Inggris itu seperti apa? Nah, jadi saya harus seperti apa? Jadi insya Allah saya akan mengikuti apa yang kalian inginkan ya berdasarkan kuesioner itu. Jadi diisi aja, tinggal diisi sangat setuju, setuju, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Jadi tinggal diisi aja ya. Kira-kira nanti kita perkuliahan akan seperti apa. Nanti secara garis besar memang tidak jauh dari yang tertulis di kuesioner. Ya, jadi seperti itu. Nah, terus apakah nanti kita akan kenalan satu-satu? Nah, nanti kita lihat sikon ya. Kita akan lihat sikon. Nah, kita akan bahas apa yang akan kita pelajari selama setengah semester ini. Nah, oke. Mungkin sambil kenalan ya. Nah, nanti kalau tahu-tahu offline, nanti siapa dosen bahasa Inggrisnya nggak tahu ya. Nah, jadi kita kenalan aja dulu. Nah, oke. Kita akan ke silabus mata kuliah. Nah, jadi kita nanti ada 3 SKS. 3 SKS ini ya kalau misal kita kuliah mulai jam misal 17 bukan 17 ya, mungkin 19.45 biasanya. Nanti kita kalau misal di offline kita bisa 21.30 ya. Nanti kalau online apakah jamnya akan sampai jam 9.30 ya. Nanti kita lihat sikon. Saya usahakan setidaknya kita jam 9 sudah selesai. Jadi kalian bisa istirahat, saya juga bisa istirahat. Jadi mungkin kalian yang kerja, kalian bisa kerja di esok harinya. Jadi kita nggak akan terlalu malam-malam ya. Nah, ini adalah mata kuliah wajib ya, ini harusnya semester 1 ya. Oke, nanti saya koreksi. Nah, jadi saya di sini mengajar semua mata kuliah, jadi bahasa Inggris, terus saya mengajar di semua prodi ya, baik kelas A, B, atau C. Jadi ada yang saya ngajar kelas A, saya juga ngajar di kelas B, juga sebagian di kelas C. Nah, jadi oke, terus nama saya Tira Nur Fitria, kalian bisa manggil saya biasanya panggilannya Miss Tira, karena kebanyakan biasanya seperti itu ya, karena biasanya kan kalau untuk bahasa Inggris biasa identik dengan Miss atau Mrs gitu, tapi biasanya memang familiarnya dipanggil dengan Miss Tira, jadi kalian bisa manggil saya dengan Miss Tira. Nah, oke, terus apa yang akan kita bahas? Nah, selama
satu semester ini, karena ini adalah bahasa Inggris dasar. Bahasa Inggris 1 itu adalah bahasa Inggris dasar. Dalam artian kita akan pelajari sesuatu yang dari basic. Kita akan pelajari bahasa Inggris baik secara dasar sekali, dari kita tahap yang paling awal nanti sampai kita bertahap yang lebih sulit, dan nanti kita di bahasa Inggris 2 akan lebih sulit lagi. Nah, jadi kita bertahap. Di bahasa Inggris 1 kita akan pelajari sesuatu yang basic. Nanti di bahasa Inggris 2 kita akan lebih sulit lagi dari seri bahasa Inggris 1. Tetapi bahasa Inggris 1 dan 2 itu saling berkaitan. Nah, di bahasa Inggris 1 ini kita akan pelajari tentang apa itu yang namanya grammar. Kita akan mempelajari apa itu tata bahasa, apa itu structure, apa itu grammar. Nah, jadi kita akan mempelajari grammar. Nah, apakah kalau dalam buku grammar kita akan pelajari semua, misalkan buku grammar itu kan tebal kan, misal ada ratusan halaman. Nah, kita nggak akan pelajari untuk ratusan halaman ya, kita akan pelajari poin-poin yang mungkin itu akan jadi dasar. Oh, kalau dalam belajar bahasa Inggris itu biasanya yang paling dasar adalah ini. Jadi kita belajar yang poin-poin pokok saja. Kita nggak akan habiskan satu buku grammar ya, karena nanti pasti juga munek-munek ya. Nah, jadi kita pelajari pokok-pokok saja. Nah, terus penggunaan bahasa. Apakah saya akan fully English misal? Nah, saya akan mix aja, jadi campur. Jadi saya nggak akan full bahasa Inggris. Misal kalau dalam menerangkan materi, misal ya, kita nggak akan full bahasa Inggris. Jadi saya juga memahami kalian bukan anak-anak FKIP. Jadi kita akan campur saja. Jadi ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Ketika mungkin saya ngomong bahasa Inggris, saya akan terjemahkan. Jadi kita akan pakai dwi bahasa ya. Nah. Terus untuk metode pembelajaran, saya sebenarnya tidak selalu paten harus menggunakan ini ya. Jadi optional sebenarnya ya. Mungkin kita pakai diskusi, kita pakai tanya jawab. Mungkin kalau saya mau juga presentasi misal, atau mungkin saya pembelajaran berbasis proyek misal, ataupun berbasis tugas atau diskusi. Jadi itu tergantung materinya ya. Saya nggak akan terlalu fokus bahwa saya harus selalu pakai ini, nggak. Jadi optional, tergantung materi apa yang kita bahas. Nah, nanti ada buku atau modul yang mungkin akan saya share, mungkin di Google Classroom atau di e-learning. Jadi ada modul yang biasanya saya gunakan untuk mengajar. Saya biasanya sering pakai itu ya, karena itu termasuk buku grammar yang sangat dasar, buku grammar yang sangat mudah ya bagi anak-anak yang non bahasa Inggris, itu sangat mudah. Jadi bukunya simple. Bukunya sebenarnya memang terbitan luar, tapi bukunya sangat simple. Nah, tapi bentuknya e-book ya. Jadi kalian tidak perlu fotokopi, kalian tidak perlu print. Jadi nanti saya kasih file e-book, file e-print. Jadi filenya PDF, jadi kalian nanti bisa baca. Kalau pengen di print silahkan untuk kebutuhan sendiri ya. Nah, terus untuk tugas ini ya nanti saya ngikutin materi saja. Kira-kira mungkin nanti ada tugas individu atau kelompok. Nah, atau mungkin tugas yang dikerjakan selama kita kuliah misal, atau mungkin tugas yang jadi PR misal. Nah, terus media pembelajaran tadi ya, kita pakai Zoom sama YouTube. Nah, selama online ini ya. Terus sama e-learning. Jadi e-learning itu saya pakai untuk men-share materi. Link Zoom misal ya, atau link-link penting saya akan share di e-learning. Tetapi kita juga tidak menutup kemungkinan kita juga pakai Google Classroom ya. Jadi e-learning juga, Google Classroom juga. Jadi misal ketika nanti ada penugasan, tugas-tugas nanti bisa dikumpulkan di Google Classroom seperti itu. Nah, atau biasanya kalau saya pakai Google Classroom itu untuk ujian sama untuk penugasan ya. Jadi biar memudahkan untuk pengoreksian. Terus teknik penilaian, nah ini yang paling penting. Mungkin setiap dosen biasanya untuk berapa persen itu biasanya berbeda-beda. Misal katakanlah mungkin ada yang partisipasi itu dia 20, tugas itu 20, UTS 30, UAS 30% misal. Nah, tetapi kalau saya itu lebih ke sini ya. Kehadiran sama tugas itu biasanya poin saya lebih tinggi daripada UTS sama UAS ya.
Nah, seperti itu. Karena biasanya kalau UTS, UAS itu kadang muncul banyak apa ya, kalau menurut saya itu pasti fenomena, entah itu Miro, entah itu apa ya, apalagi kalau misal ujiannya kita katakanlah online ya. Nah, itu biasanya banyak kejadian yang mungkin di luar batas ya, dalam arti mungkin Miron atau Jipla atau apapun ya. Jadi saya UTS dan UAS itu poinnya kalau saya sih lebih sedikit. Jadi saya lebih banyak di mungkin kehadiran tugas-tugas. Nah, kalau tugas saya biasanya tugasnya ada dua. Jadi tugas mau UTS dan tugas mau UAS. Jadi biasanya tugas saya ada dua. Nah, terus untuk penilaian A sampai E. Nah, itu secara umum. Nah, terus secara umum juga misal kayak kontrak perkuliahan itu juga saya akan share sekalian ya. Untuk kontrak kuliah biasanya identik dengan mungkin rule, aturan apa yang mungkin kalian bisa terapkan saat kita nanti sudah mulai perkuliahan ya. Nah, saya akan share, tapi kayaknya di e-learning sama di GC memang belum saya share ya. Nanti insya Allah di sini. Oke, nah. Oke, nah, jadi pertemuan kita adalah 14 kali pertemuan. Ya, 16 sebenarnya ya. Jadi pertemuan ke-8 itu kita UTS, pertemuan ke-16 kita UAS. Jadi kalau kita kuliahnya itu ada 14 kali pertemuan. Terus nanti biasanya ke pertemuan ke-8 kita nanti akan ujian tengah semester. Terus ujian akhir semester kita akan ke pertemuan 16 ya paling akhir. Nah, terus kehadiran sebanyak 75% dari 14 kali pertemuan. Nah, jadi mungkin kalau online ini mungkin saya akan lebih banyak kasih kelonggaran ya. Nah, tetapi kalau mungkin nanti offline, kalau kita mungkin sudah offline, biasanya itu memang saya cukup tidak bisa mentolerir apa yang namanya kehadirannya. Jadi silakan nanti kalau misal kita online, saya akan bebaskan kalian ya. Jadi apakah harus selalu wajib ikut Zoom saya juga itu terserah kalian ya. Tetapi harapannya juga ketika kalian nggak bisa ikut Zoom, kalian bisa ikut di YouTube. Nah, terus nanti kalau misal kita sudah offline, jadi memang ketika nanti kalian tidak masuk, silakan untuk izin ya. Nah, mungkin kalian bisa izin di grup atau izin japri saya. Jadi setidaknya jelas ya. Jadi ketika misal nanti ketika saya absen misal katakanlah ya, itu nggak ada ya berarti saya kosong ya, entah sebenarnya kamu katakanlah sakit atau apa ya, kamu nggak izin ya, saya nggak tahu ya. Jadi nanti kalau sudah offline nanti untuk yang tidak masuk silakan untuk konfirmasi. Nah, terus perkuliahan sesuai jadwal atau mungkin insya Allah untuk kuliah kita akan sesuai jadwal ya, mungkin selama online ini ya. Jadi untuk link Zoom, katakanlah itu akan saya share di grup Telegram ya. Jadi saya buatnya itu adalah grup Telegram. Jadi link Zoom atau segala informasi perkuliahan kita bisa diskusikan di grup Telegram. Nah, terus silakan untuk juga aktif, kooperatif atau partisipatif di dalam kelas. Terus nanti juga tugas-tugas nanti juga silahkan dikerjakan dengan baik ya. Jadi kerjakan sesuai deadline ya. Ketika nanti misal katakanlah saya minta deadline-nya adalah 2 minggu. Ketika lebih dari 2 minggu kan kalau di Google Classroom akan terlihat nih, ini terlambat berapa hari. Nah, itu biasanya akan mempengaruhi ke nilai ya. Jadi katakanlah misal tugasmu itu bagus 90, ketika kamu telat ya kamu bisa minus 5 sampai 10 poin. Nah, jadi saya tuh orangnya biasanya senang yang gerak cepat ya, jadi aktif cepat gitu ya. Nah, saya lebih senang yang seperti itu. Terus ini sama ya, teknik penilaian sudah. Nah, jadi secara umum seperti itu saja.
Oke, kita akan bahas sekilas saja, sekilas. Jadi kita nggak akan langsung materi ya. Jadi masa pertemuan pertama ketemu dosen langsung kuliah ya. Nah, jadi apa sih yang akan kita bahas? Nah, seperti yang tadi saya bilang bahwa kita akan belajar grammar dasar, grammar atau tata bahasa dasar. Karena biasanya grammar ini adalah sesuatu yang kalau menurut banyak orang ya, atau menurut siswa, mahasiswa itu adalah materi yang sangat sulit dalam bahasa Inggris ya. Ketika udah tahu grammar gitu biasanya aduh grammar itu yang bukunya tebel itu ya, yang isinya adalah aturan, yang isinya adalah rumus gitu kan. Biasanya kan apa ya, grammar itu isinya tentang itu ya. Nah, jadi kita akan bahas mungkin 1/4 bagian dari buku grammar. Nah, oke, ini ada yang raise hand. Nanti untuk pertanyaan mungkin bisa di akhir saja ya. Oke, untuk pertanyaan nanti bisa di akhir saja. Nanti setelah ini nanti silakan untuk bertanya ya. Mungkin ada keberatan tentang kontrak kuliah atau apa. Nah, nanti itu di akhir. Nah, jadi di pertemuan selanjutnya atau mungkin pertemuan awal-awal kita akan bahas tentang apa itu kata. Kadang kalau grammar itu kan lebih ke aturan dalam bahasa Inggris. Nah, biasanya grammar itu memang sangat digunakan di dalam writing. Nah, jadi biasanya grammar itu memang di dalam writing itu sangat penting, ya sangat penting menurut saya. Misal ada yang tanya, Miss, grammar kalau kita dalam belajar bahasa Inggris biasanya banyak pertanyaan. Kita belajar grammar dulu atau speaking dulu? Nah, jadi lebih ke pribadi masing-masing sih ya. Jadi mungkin ada orang yang dia belajar bahasa Inggrisnya adalah dari speaking, dari ngomong katakanlah, atau dari mendengarkan musik, mendengarkan lagu, atau menonton film katakanlah. Itu kan biasanya memang enggak bukan grammar ya, dalam artian kan belajarnya listening dulu, mendengarkan musik, lagu, atau mungkin dari reading, mungkin suka baca novel asing, novel bahasa Inggris, sastra, atau mungkin dari reading, suka-suka baca buku sejenisnya, atau mungkin orangnya itu lebih suka speaking, jadi suka ngomong dalam bahasa Inggris katakanlah. Nah, atau mungkin ada yang belajarnya dari writing. Nah, jadi mana sih saya harus belajar mana dulu agar bisa bahasa Inggris ya, itu tergantung dari kalian. Karena saya juga nggak bisa memaksa bahwa ketika kamu belajar bahasa Inggris ya kamu harus belajar speaking dulu misalnya, atau kamu belajar writing dulu ya. Jadi tergantung kesukaan kalian. Nah, tapi kalau ketika kalian sudah masuk ke writing, ya writing itu biasanya dia harus based on grammar. Apakah speaking itu harus grammar, Miss? Kalau bisa ke grammar akan lebih baik ya. Tapi kalau speaking itu intinya adalah you get the point. Kamu tahu poinnya, kamu bisa nangkep poin, kamu bisa nangkep apa yang diomongkan orang, apa yang orang tanya, kamu bisa answer, kamu bisa menjawab. Nah, berarti itu kan speakingnya itu berarti katakanlah sukses ya. Jadi yang ditanya dan yang menanya itu bisa saling komunikasi. Nah, terus seberapa penting grammar dalam misal speaking ya, menurut saya kalau misal dia bisa dikombin dua-duanya alangkah juga lebih baik ya. Nah, jadi di bahasa Inggris 1 itu kita akan belajar lebih ke writing. Nanti ketika kita di speaking sama listening, kita akan ke conversation. Ketika kalian di semester 3, nanti kalian kalau ketemu saya ya kita akan belajar lebih banyak di listening, speaking, sama pronunciation. Tapi kalau di grammar di bahasa Inggris 1, kalian akan lebih ke writing sama reading, ya seperti itu. Nah, terus kita akan bahas misal dari kata. Kadang kalau grammar itu kan identik dengan kalimat, paragraf gitu kan biasanya. Nah, kalau misal kita mau membuat kalimat lah, katakanlah saya cinta kamu, I love you. Kok bisa ya I itu terus love terus you, kok kenapa I terus ketemunya love ya, kenapa ketika dia she dia pakainya loves pakai s. Nah,
Kenapa ketika I kita pakainya love, kita without S ya. Nah, jadi kita akan belajar nih. Kita belajar bagaimana kita tahu unsur-unsur pembentuk kalimat itu apa. Jadi kita nanti bisa, kalau kita mau nulis dalam bahasa Inggris ya, atau mungkin nanti di ending perkuliahan kita akan coba mengarang. Kita akan tahu, oh, kalau membuat kalimat itu seperti ini. Nah, sebenarnya apakah tata bahasa dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu sama? Setiap bahasa pasti bedalah aturannya ya. Mungkin kalau bahasa Inggris dia akan lebih kompleks. Nah, seperti itu ya. Mungkin akan lebih kompleks karena kan dia adalah foreign language. Jadi dia adalah bahasa asing. Nah, apakah di dalam bahasa Indonesia kita mengenal kata iya, bahasa Inggris apakah iya? Iya, sama. Kalau misal di bahasa Indonesia, kalau mungkin kalian masih ingat pelajaran bahasa Indonesia, kalian diajari tentang kata. Kata sifat, kata benda, misal kata kerja, kata keterangan, kata depan, kata hubung misalnya. Kita juga belajar di dalam bahasa Inggris misal. Nah, cuman kalau dalam bahasa Inggris grammar itu biasanya identik dengan vocabulary. Jadi ketika kita belajar grammar, kita belajar kosakata karena mungkin banyak kosakata yang ternyata mungkin kurang familiar buat kalian. Nah, kita akan belajarlah di grammar ini. Kita selain grammar, kita juga belajar tentang vocabulary. Nah, misal, noun itu adalah kata benda. Nah, pronoun itu kata ganti. Noun itu kayak kata benda ya, misal meja, kursi, TV misal. Nah, lebih ke situ. Jadi table, chair, terus motorcycle. Nah, seperti itu. Kalau pronoun itu kata ganti. Kalau mungkin kalau di dalam bahasa Indonesia itu aku, kamu, dia. Nah, kalau di dalam bahasa Inggris ya sama. Seperti kata I, you, we, they, she, he, sama it. Nah, kita akan belajar itu bagaimana menggunakannya. Penggunaan determiner atau artikel kayak penggunaan sebuah, suatu, an, kita akan belajar itu. Terus adjective itu adalah kata sifat. Jadi misal cantik, tampan. Nah, kita juga belajar nih dalam bahasa Inggrisnya ya. Misal beautiful, handsome. Terus diligent misal, new, expensive. Jadi kita belajar tentang apa itu kata sifat. Terus perbandingannya, comparison. Misal lebih cantik dari, paling cantik dari, misal seperti itu ya, the best. Atau mungkin kita belajar tentang the best, most beautiful. Nah, jadi seperti itu. Adverb tuh kayak kata keterangan ya. Jadi misal kata keterangan waktu, keterangan tempat, nah, bagaimana menggunakannya misal. Terus kita belajar tentang verb kata kerja. Nah, jadi kalau di dalam bahasa Indonesia biasanya kalau verb itu pengaruh sedikit ke tenses ya. Dalam artian itu misal makan. Makan itu adalah eat misal. Nah, sedang makan ditambah sedang misal. Nah, kalau di bahasa Inggris misal eat jadi eating, akan makan jadi will eat. Nah, itu pun juga kata kerja itu biasanya identik dengan tenses ya. Nah, nanti kita belajar juga tentang tenses, tentang kata kerja itu apa misal. Perubahan kata kerja misal verb 1, verb 2, verb 3. Nah, jadi verb itu kita akan belajar menghafalkan ya, mungkin lebih ke irregular, misal irregular verb, misal kita belajar kata kerja pertama, kata kerja kedua, sama kata kerja bentuk ketiga, kita akan belajar itu. Preposisi itu lebih kayak kata depan, kayak di, pada, dari, terus ke conjunction, kata hubung ya, misal penggunaan dan, atau, apalagi ya, seperti itu ya, sejenisnya. Nah, nanti setelah UTS, jadi ketika UTS kita bahasnya cuman lebih ke sini ya, namanya adalah part of speech, jadi kelas kata. Nah, kita UTS masih bahas kata. Nah, tapi kalau nanti kita sudah masuk ke materi setelah UTS gitu ya, nah kita akan belajar lebih dalam lagi tentang apa itu frase. Frase itu lebih ke kayak gabungan kata. Kita akan belajar lebih bertahap lagi sampai nanti kita bisa membuat kalimat. Nah, kita membuat kalimat berdasarkan kalau di grammar itu subjek, predikat, objek, keterangan, SPUK. Nah, kita belajar tentang itu. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang 5 tenses dasar. Nah, tenses kan ada 16 pertemuan misalnya.
apakah itu akan selalu dipakai dalam daily activity misal? Sebenarnya beda sumber, beda ya. Nah, ada memang buku atau mungkin tokoh yang menyebutkan tenses itu ada 16. Tapi ada juga yang menyebutkan hanya 12. Terus mana Miss yang benar? Nah, sebenarnya yang sering dipakai ya, mungkin dalam keseharian itu biasanya menurut saya tuh paling cuma 8 itu maksimal. Ya. Kita belajar 5 dulu aja. Nanti kalau kita di bahasa Inggris 2 kita akan bertahap mungkin sampai 7 sampai 8 tenses. Nah, kita belajar aja yang paling dasar. 3 tenses utama. Biasanya adalah present, past sama future kan, membahas saat ini, membahas yang lalu, past tense atau membahas yang akan datang future. Nah, kita akan membahas 5 ini tenses. Nah, biasanya grammar itu satu udah sulit, biasanya yang lebih sulit lagi adalah tenses, karena biasanya tenses itu karena mungkin saking banyaknya ya. Nah, itu biasanya termasuk jadi materi yang paling sulit di dalam grammar. Nah, kita akan belajar 5 saja. Bagaimana kita akan membentuk kalimat positif, kalimat negatif, sama kalimat interrogatif menggunakan 5 tenses ini. Nah, itu secara umum ya. Nanti di UAS kita akan, nah kalau saya itu biasanya kalau UAS kita, kalau UTS itu materi saya itu biasanya dari misal katakanlah 2 sampai 7 ini kita UTS. Nah, kalau UAS itu apakah saya akan membahas semua semua materi ini enggak? Tapi biasanya kalau materi UAS itu biasanya materinya setelah UTS. Jadi kita enggak terlalu banyak. Nah, mungkin seperti itu yang secara umum. Oke, mungkin ada pertanyaan atau mungkin keberatan, Miss, keberatan materinya kebanyakan ya, ditambah atau mungkin dikurangi. Kalau materi dikurangi saya pikir kayaknya udah nggak bisa. Ini sudah saya pangkas ya dari buku grammar yang saya bahas cuma sedikit. Tapi kalau ada yang keberatan, Miss, itu materinya terlalu sedikit buat ditambah ya, saya sih oke. Ini seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan. Oke, jangan lupa untuk yang tadi link diisi ya. Yang persepsi. Sudah, Bu. Oke ya, oke. Diisi aja sebagai bahan pertimbangan. Oh, kira-kira nanti seperti apa? Mungkin ada pertanyaan. Jadi, apakah nanti kita akan berkenalan satu-satu? Kalau untuk 30-an lebih ya, mungkin sampai malam ya. Jadi, kita secara umum aja lah bahas materi ini. Mungkin ada pertanyaan atau keberatan. Nah, jadi mungkin nanti di pertemuan selanjutnya ya, kita langsung ke materi saja ya, mungkin nanti materinya materi 1, 2 atau mungkin 2, 3 akan saya gabungkan. Jadi kita belajar secara pokok saja. Oke, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan? Atau mungkin baru bahas secara umum aja udah pusing? Oke, saya juga nggak tahu ya. Bahasa Inggris itu pasti dikasihnya di jam malam ya. Maksudnya dalam artian kalau habis maghrib jam 6:30 kan masih fresh ya. Pasti seringnya itu di jam 8 ya. Apalagi kalau bahasa Inggris bahasanya grammar ya. Terus jamnya jam horor ya menurut saya ya, jam malam ya. Tapi kalau misalnya saya keberatan untuk waktunya malam ya, saya nggak bisa mulai ya untuk waktu ya. Tetapi kalau mungkin nanti next kita bisa kelar lebih cepat, katakanlah itu mungkin katakanlah maksimal jam 9 itu mungkin itu bisa ya kita atur ya. Asalkan kuliah kalian sebelumnya itu juga nggak terlalu molor misal. Nah, jadi itu fungsi grup Telegram itu ya seperti itu untuk diskusi ya. Misal kita minta maju misal karena jamnya kuliah kita sebelumnya udah selesai ya, mungkin saya bisa usahakan untuk kita bisa maju lebih awal. Nah, jadi silakan untuk segala diskusi tentang kuliah silakan via grup ya. Sambil kalian juga mengakrabkan diri sama teman-teman sekelas. Ini enak loh, kalian bisa satu kelas itu satu prodi ya. Kasihan yang kelas B itu satu kelas gitu dia campur ya, akuntansi, pajak, ekis sama pajak apa ya, 5 prodi itu campur ya. Jadi kasihan untuk sosialisasinya juga.
Mungkin ada pertanyaan? Oke, nah ini ada pertanyaan. Ini antara pertanyaan sama permintaan ya. Miss, can we know more about you? X, introduce yourself more for the first time meeting. Oke, nah ini antara pertanyaan sama permintaan ya. Request sama question. Nah, jadi oke. My name is Tira Nurfitria. You can call me Miss Tira. Jadi panggilannya Miss aja, biar saya juga lebih mudaan ya. Nggak usah panggil Bu ya. Jadi biasanya lebih, kalau bahasa Inggris itu biasanya memang kebanyakan dipanggilnya Miss. Kebanyakan ya, sama dosen satunya pun juga sama, panggilannya juga Miss. Nah, oke, I live in Sukoharjo. Saya tinggal di Sukoharjo. Barangkali juga ada yang satu kota dengan saya, ya kita berarti tetanggaan ya. Nah, oke. I began teach in ITB-AS Indonesia since 2016. Jadi saya mulai ngajar di kampus AS itu dari 2016. Jadi sudah hampir 5 tahun ya, udah hampir 5 tahun saya sudah mengajar. Jadi what material I teach? Mungkin subjek atau mata kuliah atau materi apa yang sudah saya ajarkan. Biasanya I teach English, saya ngajarnya juga bahasa Inggris. I teach Arabic, saya ngajarnya bahasa Arab. Mungkin nanti kalau kalian akuntansi ya, oke. Nanti mungkin kalian ekis ketemu saya di semester 2. Jadi I teach Arabic, saya juga ngajar di bahasa Arab. And then Indonesian, jadi juga ngajar di bahasa Indonesia. Jadi yang seputar bahasa-bahasa gitu saya juga ngajar. And then in the third semester, di semester 3 I teach conversation. Jadi saya ngajar percakapan juga. Jadi conversation nanti kalau misal kalian di semester 3 kalian ketemu saya, kita akan belajar about speaking. Tetapi sebelum speaking biasanya saya ke dasar dulu. Jadi lebih ke kita we learn about pronunciation, we learn about conversation and speaking. Jadi semester 3 kita kalau ketemu saya kita akan belajar seperti itu. And then I also teach TOEFL for the 5th semester. Jadi saya juga ngajar TOEFL di semester 5. Kalau ketemu saya lagi kita akan belajar TOEFL. Katakanlah biasanya ada ya yang mahasiswa itu semester 1 ketemu saya, 3 ketemu saya, 5 ketemu saya. Semoga juga nggak bosan. Jadi semester 5 kalau ketemu saya kita akan belajar TOEFL. Kita belajar bagaimana tes prediksi TOEFL itu seperti apa. Nah, seperti itu. Oke. Any question? Oke, jadi selain ngajar, misal bisa teaching, I also content creator. No, bukan content creator ya. Saya juga bukan content creator ya. Jadi sebenarnya mungkin ada yang sudah lihat di YouTube saya, ya kan? Silakan untuk di subscribe ya. Oke, silakan untuk di subscribe juga. Nah, jadi biasanya kalau kuliah saya memang saya live Zoom ya, saya memang live YouTube, jadi supaya bisa diakses banyak orang, supaya juga bisa bermanfaat. Di samping itu juga biasanya saya sering mengadakan tentang kayak pelatihan. Pelatihan itu mungkin biasanya kayak seputar pembelajaran bahasa Inggris. Mungkin kalau kalian ada yang buka ya, mungkin kalian kepo, kalian buka di video itu biasanya beberapa memang kayak webinar nasional, kayak pelatihan bahasa Inggris ya, pelatihan grammar itu biasanya saya juga mengadakan itu juga saya share di YouTube saya. Terus tentang apa ya, seputar skripsi TA itu juga saya share. Jadi saya jadikan channel saya cuma channel pendidikan ya. Jadi seputar kuliah, seputar pendidikan, pelatihan yang biasanya memang gratis. Nah, seperti itu. Oke, thank you. Nah, any question? Jadi kalau ditanya apakah YouTuber, bukan ya, saya tidak menamai saya seperti itu ya, karena untuk dari
penonton, untuk dari apa, memang belum memenuhi sebagai YouTuber. Saya cuma seneng bagi aja sih. Jadi apa yang saya upload bisa jadi ibarat kata kalau sesuatu yang bermanfaat ya bisa jadi amal jariah, bisa jadi pahala juga buat saya kalau misal banyak orang yang belajar, banyak orang yang menerapkan, banyak orang yang paham. Nah, itu ibarat kata ya sebagai sarana berbagi seperti itu. Oke. Terus saya biasanya gini ya. Mungkin kayaknya saya orangnya jutek ya. Jadi saya itu kalau misal memang lagi serius ya, jadi saya sebenarnya memang bukan tipe orang yang serius. Jadi saya tuh gini aja sih, kalau kita belajar ya kita kayak orang belajar bareng aja ya. Jadi saya nggak akan terlalu menggurui bahwa oh ini salah, ini apa enggak. Jadi ya sama-sama ya kita belajar bareng aja ya. Jadi saya ngajari apa yang mungkin pernah saya dapat. Terus kalian mungkin belum dapat saat SMA ya atau SMP, mungkin kondisi kalian juga terkena pandemi, kalian juga mungkin belajarnya online, mungkin juga kurang efektif dalam memahami materi bahasa Inggris ya. Kita belajar di sini dari awal, dari dasar. Seperti itu aja ya. Jadi kayak kalau saya ngajar tuh biasanya ya saya kayak ngajak ngobrol gini, saya nggak akan terus materi full seperti ini, enggak. Jadi kayak kita ngajak ngobrol aja seperti itu. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya, ada yang interupsi atau apa, silahkan. Ya. Jadi santai aja, jangan, wah ini dosennya galak gini-gini, enggak. Jadi ya kita kayak teman aja ya, kayak teman kita belajar bareng, apa seperti itu aja sih. Oke, any question, any answer, atau mungkin any respon, mungkin ada respon. Nanti sekitar mungkin 8.30 ya, atau mungkin secepatnya kita akan closing. Oke. Nanti intinya kalau kuliah saya untuk mungkin koneksi kuota itu juga cukup kalian bisa mengira-ngira sendiri ya, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan? Oke, terus buku untuk modul saya share sekarang apa-apa ya? Sebentar. Mungkin modul bisa saya share di sini. Cuman modul nanti mungkin kalau di e-learning di GC. Mungkin insya Allah di GC ya Google Classroom ya. Jadi ketika nanti kalian buka GC ya, kalian silakan untuk join Google Classroom ya. Jadi nanti materi file-file saya kirim di Google Classroom aja ya. Kalau saya kirim di Zoom, nanti yang lainnya nggak bisa ya. Jadi di Google Classroom aja. Saya share di situ. Oke. Terus saya akan perlihatkan buku apa yang akan kita bahas. Nah, jadi saya ada 2 buku sebenarnya. Jadi bukunya itu adalah seri lanjutan dari buku pertama sama buku kedua. Nah, jadi saya biasanya pakai itu ya. Jadi seri pertama, seri kedua. Seri kedua itu sama, cuman dia versi lebih kompleks. Sebentar saya perlihatkan. Bukunya juga buku grammar. Terus bahasanya apa? Bahasa Inggris, tetapi bahasa Inggrisnya tuh dasar ya. Jadi insya Allah nggak akan kesusahan. Saya akan bukakan sekilas. Jadi siapa tahu nanti kalian nggak kaget ya. Oke. Oke, bukunya adalah buku ini, terbitan luar negeri, Basic English Grammar, seri 1. Nah, jadi di buku ini adalah materinya sangat dasar ya, dasar. Nah, nanti di sini kalian bisa lihat ya. Nah, di sini ada what is grammar. Nah, bukunya memang kayak versi anak-anak ya, karena memang bergambar. Cuman ini kalau untuk belajar grammar ini akan sangat gampang ya, dan biasanya materi saya itu biasanya saya banyak ngambil dari sini ya, mungkin materi atau mungkin tugas. Nah, jadi
modelnya seperti ini. Nah, jadi ini sangat lengkap. Kayak tadi ya kita belajar kayak kata benda. Nah di sini tuh sudah ada semua sebenarnya. Memang bahasanya Inggris tapi ini sangat gampang. Ya. Jadi seperti ini bukunya. Nah, Oke, seperti tadi yang saya bilang ya sampai sentence. Nah di sini seperti itu. Jadi ini bukunya ringan meskipun bahasa Inggris ya, tetapi insya Allah kalian akan gampang. Nah jadi ini adalah oke. Pokoknya seperti ini nanti kalian bisa buka sendiri. Nah, jadi bukunya gampang. Gampang dipahami ya insya Allah. Nah, ini adalah seri 1. Terus seri keduanya adalah ini. Nah, oke. Sebenarnya hampir sama kan, seri 1 sama seri 2 ya. Nah, secara tampilan look depan hampir sama. Nah, cuman beda di warna. Nah, kalau di grammar 2 ini, buku 2 ini adalah lebih kompleks dari seri pertama. Kalau kalian lihat di sini, di daftar pustaka, di sini pun juga sama kan. Juga membahas tentang ini, tadi noun, pronoun, adjective, ini juga sama. Nah, jadi sama, cuma kalau ini akan lebih. Nah, dia lebih banyak untuk daftar pustaka. Nah, jadi dia lebih kompleks sedikit dan dia memang tanpa gambar ya. Jadi bukan tanpa gambar sih, mungkin minim picture. Nah, kalau beda kalau yang tadi ya, kalau di tadi full, hampir full. Kalau di sini memang dia sudah ranahnya sudah masuk ke kalimat sama paragraf. Kalau yang seri 1 tadi lebih ke cukup pentok paling kalimat ya. Kalau di seri 2 itu dia sudah ke paragraf, tapi sebenarnya sama, cuman versi lebih kompleks. Nah, seperti itu. Itu secara umum kita akan pakai ini. Oke. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita closing? Tanggapan, pertanyaan, respon, keberatan? Oke. Oke, 5 menit lagi kita close ya. Oke. Ini pada anteng jangan-jangan udah pusing ya. Aduh, bahasa Inggris lagi, malam lagi ya. Jadi kita santai aja ya, kita belajarnya santai, kita belajar yang ringan-ringan aja. Biasanya kalau nanti udah masuk ke conversation itu udah agak lebih berat, apalagi kalau udah TOEFL ya. Itu biasanya akan lebih sangat berat lagi. Oke, no question. Oke, nah, did we must buy that books? Nah, oke, seperti yang tadi saya bilang, kalian nggak perlu beli buku. Nanti saya kasih filenya ya. Jadi kalian nanti modelnya adalah PDF ya. Nanti kalian seperti itu aja. Jadi kalian nggak perlu beli buku. Kalau misal kalian mungkin pengen ngeprint atau di copy silahkan ya. Jadi ini bukunya kalian nggak perlu beli. Jadi saya kasih PDF. Jadi kalian lebih ringan. Kalian nggak perlu keluar uang. Ya, jadi lebih ngirit buat beli kuota itu aja ya. Oke, ada pertanyaan? No. Oke, nggak ada pertanyaan lagi. Kita close ya.
Bu, saya mau tanya, Bu. Oke. Untuk pertemuan pembelajaran minggu depan, apakah seperti ini lagi? Ya, kita untuk next meeting minggu depan kita akan Zoom ya. Jadi ada materi-materi yang memang harus kita sampaikan lewat online ya. Jadi nggak bisa saya cuma share materi PPT selesai gitu nggak. Jadi modelnya seperti ini ya. Silahkan ketika kalian memang ingin mengikuti, berkenan mengikuti, silakan untuk join Zoom atau YouTube ya. Saya nggak akan mewajibkan kalian harus Zoom. Kalau nggak Zoom nggak dapat absen. Kayaknya itu juga terlalu memberatkan ya. Jadi mungkin kalian juga kerja, mungkin pertimbangan ada yang lokasinya mungkin sulit untuk mendapatkan akses internet yang baik ya. Jadi saya fleksibel aja. Silakan ikut Zoom atau silakan ikut di YouTube. Ya, insya Allah kalau di Zoom materi akan beberapa saya padatkan, jadi sekalian, jadi biar kita efektif. Nanti kalau misal kita sudah efektif untuk tatap muka, kemungkinan ya saya akan membuat recording tentang materi ya. Mungkin kalau kita offline kita belum jalan, tapi tetap ya saya akan memakai YouTube sama Zoom, atau mungkin nanti saya akan recording dalam artian atau mungkin kita akan live seperti ini. Jadi fleksibel saja. Silakan ikut Zoom, ikut YouTube ya. Kalau bisa ikut salah satunya ya, biar kita juga paham seperti itu. Nanti kalau udah ketemu nih saya terangkan materi dari awal sampai akhir ya, itu ya sama aja kan. Jadi silakan bisa ikut salah satunya. Oke. Baik, Miss. Terima kasih. Jadi untuk link pasti akan saya share paling nggak minim sore ya, minim atau sore. Jadi misal ada beberapa kendala, saya akan sampaikan di grup. Jadi misal saya tadi sempat ragu ya, karena tadi tuh tempat saya itu maghrib, terus isya itu sempat mati lampu. Saya udah sempat ngetik ya, kalau nanti jam 8 nggak nyala, kita pending dulu ya. Saya mikir gitu ya, masa kita mau mulai jam 8-an lebih atau setengah 9, takut saya kan kemalaman. Jadi ternyata juga nyala ya. Jadi grup itu sebagai sarana gitu ya. Kita kuliah nanti seperti ini ya. Kita tugas silahkan cek GC. Jadi grup itu biasanya sarana komunikasi saya ya. Jadi kalau kalian mau komen-komen, balas nggak apa-apa, monggo silahkan ya. Ada yang lain? Cukup, Bu. Oke ya, udah pusing ya, jangan-jangan ya. Sama grammar udah pusing. Oke, nah. Sedikit mengantuk. Oke, nah. I think this all this meeting today. Jadi mungkin ini cukup ya untuk pada pertemuan kali ini. Enough for this meeting. Jadi insya Allah next week kita akan langsung ke materi ya. Jadi materi insya Allah kita usahakan maksimal jam 9 kita sudah selesai ya. Nah, jadi ini kalian dapat bonus ya, free 30 menit ya. Nah, dari seperti itu nanti mohon untuk dipersiapkan. Jadi katakanlah kalau saya biasanya nanti beberapa materi sekalian ya, nanti ada pertanyaan nanti bisa disampaikan setelah saya selesai menerangkan. Jadi seperti itu. Jadi ketika saya lagi menerangkan, kadang materi itu kan kadang kalau saya sih mending saya selesaikan dulu, baru nanti ada pertanyaan daripada saya baru nerangin materi, ada pertanyaan langsung, nanti biasanya saya orangnya gampang ke distract ya, kadang lupa saya baru ngomongin apa ya. Nah jadi seperti itu ya. Jadi ketika nanti next saya lagi menerangkan materi ya, mungkin yang raise hand apa pertanyaan diketik dulu ya. Jadi tidak mengganggu. Mana kue hilang? Sudah saya kirimkan di grup ya, siapa tahu buat update status ya, lagi kuliah nih gitu ya. Monggo silahkan. Ini juga masuk YouTube ya, jadi kalau bisa sekali tampilkan videonya biar kalian bisa masuk YouTube ya. Seperti itu. Nah, kan udah cantik-cantik terus kalian matiin videonya kan rugi ya, sebentar aja misal. Nah, sambil nanti kalian cek pantau, oh di YouTube saya tampil gitu. Udah telat ya, ini udah mau selesai, nggak usah dihidupin kameranya. Next. Oh iya, Bu. Ya.
I think this all this meeting today. Thank you very much for your attention. See you next week ya in the same time. Jadi informasi akan saya share di grup ya. Jadi silakan untuk selalu pantau grup dan GC atau e-learning ya. Seperti itu. Oke. Keep healthy, keep positive thinking. Semoga kita juga selalu sehat ya, selalu jaga prokes. Semoga kita diberikan kesehatan keluarga kita. Jadi kita bisa lancar dalam pendidikan dan pekerjaan seperti itu. Amin. Oke, mungkin sampaikan salam saya buat rekan-rekan yang belum bisa join ya. Oke, thank you very much. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan like dulu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gak jumpa.